Pak Supardi sudah menyusup dari segala arah, hati-hati, nggih. Harus hati-hati. Karena memang bahayanya itu laten. Habib Ali Al-Jufri, ayahnya itu Abdurrahman Al-Jufri, itu adalah penggedenya Partai Komunis Yaman. Satu-satunya di Jazirah Arab, Timur Tengah yang berkiblat ke Rusia, Partai Sosialis Komunis itu ya Yaman Selatan itu. Wakil pimpinan partainya, termasuk Presiden Yaman Selatan, wakil presidennya itu ayahnya Habib Ali Al-Jufri. Ada dua Habib Barokbah dari Kalimantan Barat itu ya tokohnya PKI. Ahmad Al-Aidid, putranya Abdullah Al-Aidid, itu juga PKI. Cuma karena bermasalah, tidak diakui oleh Robitoh Alawiyah. Sudah saya terangkan Musuh Munawar itu anak gawan dari Romo Kiai Haji pengasuh Pondok Pesantren Kapurjo Pagu Kediri. Yai Haji Hasan Muhyi, ya. Pak Prayogi 2017, saking cintanya pada keturunan Rasulullah, jangankan jabatan NU, negara Indonesia pun dikasih karena cinta keturunan Rasulullah palsu. Pak Prayogi ini. Nggih, Biblos. Semakin dibenci majelis para habib semakin ramai. Nah, Pak Biblos ini termasuk masih mendukung gerakan para habib ya. Petarung super. Kebo kandang kebo mulai muncul. Pak Petarung super nggih. Idrus. Aduh. Serakai ya wong kok ana sing koyo ngono ya. Saya itu heran sampai. Sampai kuburan-kuburan ku ya dirampasi lho. Heran aku. Kurang apa nih? Ternyata begitu. Bagaimana seandainya NU dipimpin imigran? Ajur jum. Ajur. Indonesia sejak dulu itu sunnatullah biasanya itu sama seperti falsafah dari Hono Coroko. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyono, Monggo Botongo. Perselisihan pendapat khilafiyah akhirnya semuanya hancur, mati bersama, Monggo Botongo. Jadi kalau ini kasus pernasaban ini nggak diselesaikan, kita akan hancur lebur bersama. Dalam arti hancur lebur apa? Konsentrasinya, bukan istilahnya hancur lebur perang terbuka, enggak akan terjadi perang. Kita tetap damai. Hanya perang opini, perang dalil, perang kitab, perang argumentasi, perang data referensi, dan perang keilmuan tentang sains dan teknologi. Gitu aja. Oh, ternyata begitu. Bagaimana seandainya NU dipimpin imigran? Enggak setuju saya. Dari Biblos, pecat Imad loh. Ini malah tambah Biblos ini pecat Imad loh, nggak bisa, nggak semudah itu Pak Biblos. Semua itu ada ketentuan, aturan ADART dalam setiap organisasi itu. Tidak seenaknya pecat, harus ada istilahnya SP1, SP2, SP3. Kesalahannya apa? Kan gitu. Kalau benar-benar dipecat, maka saya juga akan bangkit. Saya akan bangkit, malah justru banyak mandorotnya kalau dipecat. Dari halal, jauhkan NU dari anasir jahat pengaruh Habib Alawi. Anasir itu unsur itu mufrad, tunggal. Kalau anasir itu jamak atau plural ya. Anasir, unsur jadi anasir. Nggih, insya Allah seperti itu nggih. Doa dan pangestu panjenengan Pak Halal. Mas Anom, dalam acara di Padasuka TV banyak yang tidak mendukung jika Kiai Imad diberhentikan dari RMUNU. Gimana pendapat Pak Kiai? Saya hanya setuju jika diberhentikan tetapi diangkat 5 tingkat di atasnya, alias ditarik ke struktural PBNU. Nah, itu baru saya setuju. Kalau diberhentikan, dikeluarkan, nggak bisa semudah itu. NU itu punya tradisi dibahsul masailkan dulu setingkat PB, gitu loh. Tidak bisa semua enaknya pecat itu. Saya sampai sekarang ini masih berhubungan baik dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Saya masih komunikasi dengan beliau. Dan beliau sering menyimak video-video saya.
Jadi nanti seandainya Kiai Haji Maduddin Usman dikeluarkan, nggak bisa semudah itu. NU itu bukan milik mbahnya pribadi seseorang dari pengurus PBNU, enggak. Gitu. Saya yakin, saya masih husnudzon kepada beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau adalah orang yang bijaksana, orang yang bisa ya mengayomi sebagai pengomong lah, iso ngomong ya. Orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Saya yakin, insya Allah begitu, guys. Jadi saya tidak setuju. Setuju, tapi kalau diangkat ke PB, bukan di PW. Kalau hanya sekedar RNI, Robito Ma'ahid Islamiyah, yakni perkumpulan ikatan pondok-pondok pesantren yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Kan Banten saja tingkatannya. Ya harus nasional. Ya, harus tingkat nasional. Itu baru saya setuju. Dan bejane, PBNU sangat berbahaya bila diurus Habib, Yai. Pengurus paling gaduh ya periode kepengurusan saat ini, Yai. Kiai-kiai pribumi malah dihakimi, sedangkan kemungkaran para Habib malah dibiarkan. Nggih. Anak tiri disayang-sayang, anak kandung ditendang. Sama seperti judul live kemarin. Ya begitu, harusnya. Ya, saya nggak minta disayang-sayang. Netral di tengah itu cukup lah. Oh, Kanjeng Nabi kita itu loh. Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap putrinya saja kalau bersalah ya salah. Sayyidina Umar terhadap putranya kalau salah ya salah. Nggak ada yang namanya, oh anakku dewi nggak iso, nggak. Mesti swarga, ya nggak bisa seperti itu gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Pak ini malah justru kiai-kiai yang dilecehkan. Kiai kalau tidak mengabdi kepada Habib Alawi tidak akan bisa meningkat menjadi wali. Tanpa restu Habib Alawi, kedabrus. Anak-anak muda habaib khususnya Dik Hanif Al-Atos saja ya ngomongnya ya halu-halu kayak gitu itu loh. Heran aku gitu loh. Sekelas Buya Yahya Al-Bahjah Cirebon Dramawisana itu juga begitu ya, karena membela alma maternya Dalwa. Harusnya kan walaupun gurunya kalau salah ya salah. Itu namanya adil dan bijaksana. Atau berada di tengah saja. Gitu. Saya juga kan sering mengingatkan Gus Zaini Karim, ya walaupun jenengan saya anggap sebagai guru saya, kawan sahabat saya, tapi ya cobalah jenengan berada di tengah aja. Karena jenengan lebih ngerti kok sebenarnya mana yang benar dan mana yang salah itu ngerti kok. Tahu, saya yakin jenengan itu ngerti, tapi mungkin pura-pura tidak tahu karena pesanan itu loh mungkin. Ada pesanan itu loh. Apalagi sekarang itu ada channel-channel baru yang menghujat saya, mengatakan saya, wah, elek-elek itu sudah saya terima. Semoga kalau dia tidak minta maaf ke saya, nggak diampuni. Tapi ya ampuni, nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan. Semoga jenengan taubat. Termasuk diantaranya adalah channel Nasab gitu loh ya. Itu ngurumpi saya itu nggak karu-karuan. Itu saya dianggap seperti hewan. Di bawahnya hewan malah saya. Dengan kata-kata, wah gak karu-karuan. Itulah namanya, ya orang ada yang seperti itu. Gitu. Nah, misalkan kalau dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu sulit diampuni sebelum minta halalnya. Oleh sebab itu jangan ya channel Nasab harus minta maaf ke saya. Yang penting jenengan tobat sekarang saya maafkan. Kalau jenengan nggak tobat sampai teruskan, saya tidak akan memaafkan. Saya tegas masalah ini karena apa? Kalau saya biarkan jenengan melakukan dosa terus-menerus tidak saya ingatkan, saya ikut menanggung dosanya, gitu loh. Ilmiahnya seperti itu, ini masuk akal itu lagi. Pak Prayogi 2017, saking cintanya pada keturunan Rasulullah, jangankan jabatan NU, negara Indonesia pun dikasih karena cinta keturunan Rasulullah palsu. Pak Prayogi ini. Nggih. Kita ini kadang-kadang menjadi sasaran ya, objek penipuan karena keluguan. Ya. Contoh begini, ini nanti akan ada hol-hol Habib-Habib itu. Satu kabupaten saja, kalau ada 20 Habib, maka akan ada hol sebanyak 20 kali. Yang direpotkan siapa? Ya muhibinnya. Coba bayangkan, orang tidak akan produktif melayani hallnya para Habib. Kalau Wali Songo ya setahun sekali. Ya, itu pun ya jaraknya ya Surabaya, Gresik,
Lamongan, Tuban, ya, Kudus ada 2, Demak, Cirebon, ya jauh-jauh jaraknya. Lokasinya itu jauh gitu. Jadi nggak terlalu merepotkan kalau Khol Wali Songo atau Khol tokoh-tokoh setempat pendiri muassis pondok-pondok pesantren itu. Tapi kalau Habib ini nanti ada yang meninggal lagi. Ya dikultuskan, diagungkan. Setiap kholnya itu pesta-pesta. Ya gitu. Sudah dipesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan jadikan kuburan kalian itu seperti orang Yahudi sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Yang namanya makam itu tempat peristirahatan terakhir, kok malah diramekan itu bagaimana? Mengganggu. Ibarat orang sudah tenang-tenang di dalam rumahnya itu diganggu tamu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan terlalu fanatik. Indonesia nanti dikasihkan keturunan Rasulullah palsu. Har Mohod, salam yai, waalaikumsalam. Har Mohod, kalau Mohod itu biasanya Malaysia. Mohod itu singkatan dari Muhammad. Mohod, Har Mohod. Berikutnya Har Mohod. Apalah arti sebuah nama? RA atau Robiatoh Alawiyah dibentuk pasca NU berdiri 1923. Kok 23 nggih? 26 nggih, mungkin apalah arti sebuah nama, mungkin salah ketik nggih. Memang dibikin Robiatoh Alawiyah itu ada pemerintah kolonial Belanda guna pantau pergerakan NU atau Kiai Pribumi. Kini 100 tahun kuntit NU nyata berhasil kuasai sepenuhnya NU, bahkan di pusat komando NU. Leres panjenengan apalah arti sebuah nama. NU berdiri 31 Januari 1926. 2 tahun setelahnya berdirilah Robiatoh Alawiyah. Ya, jadi membayang, jadi bayangan NU, membayang-bayangi, ibarat kalau sepak bola itu ya dibayang-bayangi kiri kanan, dikepung. Dan sekarang pusat komandonya sudah banyak dari kalangan mereka. Jangan ini dianggap sepele loh ya. Jangan dianggap sepele, wah itu kan ya kurang kerjaan saya, jangan begitu. Ini karena saking sayangnya saya terhadap NU. Kosong. Beraihkan PBNU dari Pak Alawi, bersihkan kok beraihkan, bersihkan nggih Pak Kosong nggih. Nggih, insya Allah kita sudah kasih masukan kepada para kiai yang duduk di struktural. Pak Suparman Dimas, lanjutkan kayak ya, insya Allah dakwah itu harus istiqomah, tapi tetap harus dalam kondisi sihah wal afiyah. Kalau sakit ya nggak bisa dakwah lagi, akan undur nggih Pak Suparman Dimas. Pak Selamet Pamotan, oh berarti ini Pamotan tetangganya Romo Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji ini, Pamotan ini, Rembang nggih. Saking Rembang Jawa Tengah dari ngaos nggih monggo nggih Pak Selamet Pamotan nggih. Semoga jenengan tansah selamat dunia akhirat. Nggih selamat, enggak apa-apa nama Jawa, nama Sunda, nama Batak, nama Dayak, nama Bugis, nama suku apapun ya. Yang penting maknanya adalah doa, itu nggak apa-apa. Selamat itu nggak apa-apa. Kalau bahasa Arabnya ya Abdus Salam, hamba Allah yang senantiasa memberikan keselamatan, nggak apa-apa. Nggih, kosong. PBNU fasilitasi diskusi Kiai Jimat vs MDRA, Maktab Ad-Daimi Robiatoh Alawiyah. Nggih, sudah kami sampaikan. Zam Arifki, gelar MLB, berarti musyawarah luar biasa. Nah, PBNU wajib gelar MLB. NU di tangan orang-orang yang congkak dan sombong. Pak Yai Romo Kiai Haji Sahal Mahfud itu sudah mewanti-wanti, jangan sampai NU tidak dipegang oleh Kiai. Sudah mewanti-wanti sampai beliau almarhum itu. Tolong perjuangkan. Di antaranya adalah Nuriyah Mbah Mutamakin, Kajen Mergoyo Sopati, harus bangkit. Dulu itu Romo Haji Hasyim Asy'ari termasuk masih ada keturunan Mbah Joko Tingkir ya, termasuk dari sana. Pak Asy'ari itu dari sana. Masih ada hubungan karena Pak Yai Sahal Mahfud itu dipanggil sama Gus Dur itu paman. Monggo ikut berkiprah. Diamnya orang-orang baik, orang-orang benar itu akan menjadi kesalahan secara komunitas komunal. Oh ternyata begitu. Fahru Razi, Garuda Sakti, Fahru Razi pecat. Kalau saya yang jadi ketua PBNU-nya begitu. Ya ini kan saya usul, jangan usul begitu saya sampaikan ke Romo Kiai Haji.
Ketua PBNU Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Muhammad Sukirno, betul Kiai, kalau bisa tidak ada arogan diskriminasi. Pengurus NU struktural itu harus orang-orang kaya yang bersedia mengorbankan hartanya untuk organisasi membesarkan NU demi umatnya. Seperti Kiai Haji Hasan Gipo, pertama kali ketua PBNU. Itu saudagar, pedagang keturunan Basunan Ngampel. Berani berkorban, mengorbankan hartanya dan jiwa raganya untuk umatnya, untuk umat Islam semuanya. Dari Afnan Hafid, derek nyimak Kiai, PP Muhammadiyah dalam zona nyaman perihal polemik nasab ini. Semoga PBNU segera mengikuti langkah PP Muhammadiyah yang telah jauh hari menyikapi nasab Ba'alawi dengan lebih ilmiah. Nih, Muhammadiyah itu serba salah. Kalau mau ikut-ikutan dikira nanti Muhammadiyah ngompor-ngompori gitu. Lah, diam saja juga salah. Salahnya apa? Kaum Nahdien itu kan juga saudara, sesama umat Islam. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Harus, ya paling enggak berada di tengah. Kalau toh sekarang terbukti 35% ya pengurusan PBNU tidak berpihak kepada kami, ya tolonglah dari pihak Muhammadiyah netral saja lah, nggak usah berpihak kami dulu, ya, nggak usah berpihak ke Ba'alawi dulu, netral dulu sebagai wasit yang bijaksana berada di tengah. Undang kami untuk diskusi terbuka, disaksikan oleh media nasional, ya, diliput oleh media internasional, ya, biar clear gitu. Ya. Lola Rahman, husnudon campur suudon, baik sangka aja atau kiai ini aja ke basis NU, pengurus basis lebih paham dari Anda ya. Nggih. Saya dikritik Pak Lola Rahman. Husnudon campur suudon. Bukan campur. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi kami tidak mencampur adukkan, cuma wasiat kehati-hatian gitu. Jadi kalau saya hanya baik sangka aja ya ke basis NU, ya kita ini penyakit kita sejak dulu kan selalu husnudon kan. Datangnya Belanda company aja kita husnudon. Akhirnya apa? Ya ditindas sampai 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi. Ratusan tahun kita dijajah. Jepang datang kita ya husnudon. Inggris datang ya husnudon kita. Seandainya Perancis mengambil alih kita, wong dari segi hukum pemenang perang internasional, perang dunia ya pertama ya Perancis berhak menguasai Indonesia. Karena yang mengalahkan Belanda pada waktu itu ya diantaranya ya sekitar Belgia dan Luxembourg sekarang itu ya Perancis, sehingga Perancis mewakilkan orang Belanda yang menguasai Nusantara, Gubernur Jenderal Daendels itu dengan penguasaan pusat Perancis sana akhirnya Mangkunegaran minta persenjataan, mendirikan tentara bayaran, tentara elit Jawa. Ya, jadi seragamnya itu sama seperti seragamnya Napoleon Bonaparte, ya. Kasunanan ya, Mangkunegaran, ya, dengan tentara elit Praja Mangkunegaran. Itu tentara yang memerangi Pangeran Diponegoro itu. Musuh bangsa Dewi. Berikutnya, Segalo. Halo Bani Israel, pemalsu makam nasab dan nasab. Pak Segalo. Alfa Teknik Habib itu berlindung di ormas NU. NU itu wadah yang kelihatan cantik ya, menyenangkan untuk dimasuki di dalamnya, berlindung di dalamnya seperti benteng pengamanan. Karena rata-rata pasti kiai-kiai diadu domba itu pasti kena Isa diadu domba. Pak Ali Said, siapapun kiainya yang menggiring umat untuk benci itu namanya gak etos, gak entos. Pak Ali Said, saya tidak mengarahkan umat untuk membenci, tapi berhati-hati. Ketua Umum Lazisnu itu dari kalangan Habib Ba'alawi, Habib Ali Hasan Al-Bahar. Apa nggak ada lainnya, kiai yang mumpuni. Nah, gitu loh. Saya itu berhati-hati, gitu loh.
pesan supaya berhati-hati, bukan membenci, gitu. Jadi bukan atas dasar kebencian, iri dan dengki. Nggih, Pak Ali Said, Pak Afnan Hafid, Ali Said, siapapun kiainya, nggak menggiring umat mencintai cucu Nabi palsu, doyan ngibul, gak entos. Balik nih. Nanti Pak Ali Said dibantah sama Pak Afnan Hafid, nggih. Memang begitu. Misalkan Pak Ali Said mengatakan saya nggak endos, ya nggak apa-apa. Nggih. Semoga saja saya endos. Gitu. Endos itu mampu, gitu, mampu. Ya kemungkinan seandainya kemampuan diamanahkan ya mampu saja. Oke, wong kita itu menyesuaikan. Dulu itu nggak ada HP ya, kita sekarang belajar mengaktifkan dan menggunakan HP, mengoperasionalkan HP. Ya belajar terus kan, kita belajar terus. Masa dulu ada WA kan nggak ada. Facebook juga. Gilang Sanjaya, dukung terus Kiai Nurya, Kiai Imaduddin. Siap matur suwun, amanah panjenengan kami laksanakan. Nusantara Demak, semangat terus tegakkan kebenaran Yai. Insya Allah istiqomah akan menimbulkan karomah, termasuk istiqomah dalam perjuangan. Lagi demi kemuliaan nama Rasulullah nyates DNA para Ba'alawi. Nggih, siap. Kami sudah memiliki anggota yang sudah tes DNA itu hampir 400-an. Nanti kalau semakin banyak yang mengikuti tes DNA semakin murah. Cuma 500 saja. 500.000 rupiah. Garuda Sakti, genetika DNA Nabi tidak akan gagal. Akhlak bejat ngaku duriah Nabi, tes DNA solusinya. Nggih leres Pak Garuda Sakti. Nggih. Kalau toh misalkan masih bantah, nggak mungkin DNA itu benar. Sudah ada ahlinya. Orang yang sudah ahli di bidangnya kita percayakan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun itu bagi yang bukan ahlinya harus taslim menyerahkan ke ahlinya. Oh sudah ahlinya kok. Misalkan saya ini sudah ahli ceramah, khotbah, mau itu hasanah. Nggak usah belajar sekalipun itu otomatis bisa. Nggak perlu harus di mutolaah dulu, enggak. Mutolaah itu hanya untuk memantapkan materi saja. Isi dari ceramah atau khotbah saja. Seandainya secara mendadak saya khotbah Jum'ah ya bisa langsung minta tema apa ya bisa. Sudah ahlinya itu ibaratnya begitu gitu loh. Ahli DNA juga begitu, sudah memetakan. Oh, pindah dari leluhurnya ke sini, kemari, ke sana, ke sini loh. Sudah ada semuanya. Nggak perlu menggali makam Rasulullah, nggak perlu. Atau memerlukan tester rambutnya Rasulullah yang tersimpan di Museum Topkapi Turki Istanbul sana itu nggak perlu. Sudah ada. Rumusnya itu sudah ada. Pak Yahya Muhammad, Ba'alawi malsu makam leluhur kita Pak Kiai, enggak. Kurang apanya? Video sudah saya tampilkan, ya, disampaikan oleh teman-teman YouTuber yang ada. Makam Basunan Bonang dikepung Habib-habib dari Yaman. Nah, ayo. Saya punya foto sebelum direnovasi pada waktu Corona 3 tahun itu. Terus batu nisan yang bersejarah itu di mana? Dikuburkan atau dibawa disimpan? Lalu digantikan mesen 250.000 cukup ditulisi Al-Habib Al-Ali Al-Abbas, Al-Habib Al-Jufri, Al-Habib As-Saqqaf. Nah, tidak hanya dari Ba'alawi, dari Yamani, Al-Yamani, Al-Amudi, Al-Idrus. Aduh, serakai ya, wong kok ana sing koyo ngono ya. Saya itu heran sampai kuburan-kuburan ku ya dirampasi lho, heran aku. Kurang apa nih? Pak Garuda Sakti, ajaran Habib Ba'alawi ajaran sekte, mengkultuskan dirinya sendiri. Mesti nggih, begitu Pak Garuda Sakti. Setiap kali ceramah mereka sampean tita inilah. Pertama itu rondo normal, tengah-tengah isinya itu mulai agak nggak normal, akhirnya pasti doktrin. Semua yang diceritakan itu dari kalangan mereka. Di antara karomah al-faqihil muqaddam, di antara karomah Ali Hali Aqisam adalah seperti termasuk di antaranya adalah Abdurrahman As-Saqqaf, anaknya ada Umar Al-Muhbar yang bisa memiliki karomah, bisa tembus langit sampai atap ini bisa jebol sampai ke langit dan bahkan bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ngomong apa? Cerita kayak ngono iku nang suku Asmat Papua sana atau suku di pedalaman Tanzania sana atau
Burundi sana, Sudan yang pedalaman sana itu cocok. Kita ini di Indonesia itu bangsa cerdas, bukan bangsa jahiliyah. Orang-orang Nusantara itu berperadaban tinggi, lebih tinggi peradabannya dibandingkan dengan negara-negara yang ada di seluruh dunia. Bukan saya ini orang Nusantara ngakuin diri, enggak. Ayo kita buktikan data dan fakta, ya. Ayo data referensi manuskrip-manuskrip kuno. Ayo coba kita perang data. 2/3 umat manusia itu berada di bawah garis khatulistiwa. Peradaban pertama, ya. Ya termasuk diantaranya ya negara kita ini yang dulu pernah dikiamat kubrokan oleh Allah Ta'ala. Oh ternyata begitu, kalau agama dah jadi industri, cari duit, maka menipu pun berkedok agama. Menipu yang paling mudah itu ya berkedok agama. Oh ternyata begitu, karena ketika orang disodori agama itu akal sehatnya nggak digunakan. Nggak digunakan, yang digunakan itu akal alam bawah sadarnya. Yakin, titik, wes, nggak usah dibahas itu. Ngono mesti. Terus berikutnya Pak Supardi sudah menyusup dari segala arah, hati-hati, harus hati-hati karena memang bahayanya itu laten. Habib Ali Al-Jufri, ayahnya itu Abdurrahman Al-Jufri, itu adalah penggedenya Partai Komunis Yaman, satu-satunya di Jazirah Arab Timur Tengah yang berkiblat ke Rusia. Partai Sosialis Komunis itu ya Yaman Selatan itu. Wakil pimpinan partainya, termasuk Presiden Yaman Selatan, wakil presidennya itu ayahnya Habib Ali Al-Jufri. Ada 2 Habib Barokbah dari Kalimantan Barat itu ya tokohnya PKI. Ahmad Al-Aidid, putranya Abdullah Al-Aidid, itu juga PKI. Cuma karena bermasalah, tidak diakui oleh Robitoh Alawiyah. Sudah saya terangkan, Musuh Munawar itu anak gawan dari Romo Kiai Haji Romo Kiai Haji pengasuh Pondok Pesantren Kapurjo Pagu Kediri. Yai Haji Hasan Muhyi, ya. Nama Jawanya Rono Wijoyo. Pengikutnya Pangeran Diponegoro. Ketika menikahi Nyai Juru itu membawa anak gawan. Ya, termasuk Musuh Munawar itu. Oleh sebab itu anaknya Musa Munawar itu bermarga Al-Ghadri, Muhammad Al-Ghadri. Setelah keluar dari tahanan politik dari Pulau Buru ya, akhirnya dibebaskan, dibaptis oleh Gereja Katolik menjadi Paulus Al-Ghadri. Ya. Paulus Al-Ghadri memiliki anak yang namanya Winarno dan Winarni, Mariana Winarni. Masih ada di daerah Magetan. Jadi semua ada kaitannya. Jadi nanti yang jadi korban siapa? Ya orang-orang Indonesia pribumi ini. Masa orang-orang NU masih benci kami? Ingat kasus, ya ini kan 90 tahun berdirinya Banser ya. Teman-teman Anda dari Kecamatan Muncar dan Celuring Banyuwangi diundang pengajian, diracun sama Gerwani yang jilbab layaknya fatayat muslimat, diracun 62 mati. Lebih dari 62 itu ada yang selamat melayu kok. Ya, setengah sadar itu melayu selamat. Yang 62 ini setengah mati, setengah urip, keracunan makanan yang disediakan oleh Gerwani tadi, terus dibuacoki dilebok nonong sumur 1, 2, 3. Sampai sekarang museum, monumen kesaktian Pancasila, Cemetuk, Celuring Banyuwangi. Ingatlah itu, wahai kawan-kawanku dari Banser. Siapa penggeraknya PKI? Mbak Alawi. Yang mau mengkudeta negeri kita ini. Kok masih belum sadar diri. Bagaimana ini? Pak Nur Hadi, kedustaan yang amat besar sudah terbongkar. Nggak panik tah? Nah, Pak Nur Hadi, saya sudah membongkar kedustaan sebagian dari kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk. Ya. Yang dikarang oleh Imam Bahauddin Al-Jundi atau Al-Janati As-Saksaki Al-Kandi yang wafat 732 Hijriah itu. Di antaranya adalah campuran ayat suci Al-Quran antara surat An-Nahl 41 kok dicampur dengan surat Al-Ankabut 58. Enggak micing. Ini Quran, itu kesalahan fatal. Jadi seandainya saya meragukan, tidak percaya akan keotentikan data kitab As-Suluk yang dijadikan rujukan oleh
Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Sakof dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqah Filibasil Khirqah Al-Anikohnya itu ya wajar. Wong Quran saja salah, apalagi selain Quran. Kan begitu. Itu ilmiahnya seperti itu standarnya. Oke. Jadi seandainya misalkan saya tidak percaya pengakuan Habib bahwa Habib itu adalah benar-benar duriah Nabi, wong kitab-kitabnya jelas. Nggak ada yang menerangkan selama 550 atau 650 tahun. Sepi, nggak ada berita sejarah adanya Ubaidillah putranya Imam Ahmad Al-Abbah Al-Muhajir itu. Terus tiba-tiba dibuatlah satu kitab yang mensejarah berdasarkan internal ahli sejarah dan nasabah kalangan mereka sendiri. Lalu diyakini sendiri. Gitu. Kelompok Sufi itu kan begitu. Ya memang saking cinta mahabbahnya kepada Nabi akhirnya nyantol menjadi biologis Kanjeng Nabi. Gitu loh. Jadi tidak hanya ideologisnya tapi biologisnya, keturunannya. Oh ternyata begitu. Dajjal itu simbol sifat manusia. Salah satu sifat Dajjal pandai tipu daya. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab ulama untuk menyelamatkan umat dari tipu daya Dajjal. Dajjal itu sistem yang masuk ke dalam diri manusia atau organisasi atau kelompok negara per negara. Ada Dajjalnya. Setiap generasi 100 tahun sekali itu ada Dajjal yang muncul. Jangan dipahami dengan pemahaman Dajjal itu satu sosok orang manusia raksasa bermata satu, di tengahnya, di dahinya ada tulisan Kaf Fa'ro, itu tidak. Tidak itu saja. Pokoknya ada komunitas, organisasi, atau orang per orang, lembaga atau ketua torekoh ya, mursyid ya. Kok di situ dia suka berbohong, itu namanya Dajjal. Dajjal versi Nabi Musa dulu itu ya Musa Samiri. Dajjal versinya Nabi Isa ya Paulus. Setelah Nabi Isa berarti ada Paulus atau ada Dajjal Yudas Iskariot. Nah, macam-macam. Terus setelah itu lagi zaman Kanjeng Nabi ada tokoh-tokoh munafik. Jadi ada Ibnu Sayyad, ya, ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi itu tuh orang-orang pembohong besar. Ya. Seperti hanya kalau sekarang ya orang yang berbohong tanpa data, ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, misalkan terus akhirnya membodohi publik umat ini. Ya itu termasuk bagian daripada itu karena la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min thalathin. Tidak akan terjadi hari perjanjian kebangkitan sampai adanya keluarnya datangnya para pembohong dan pendusta yang hampir mendekati jumlah 30-an, yakni ya 27, 28-an, 29 itu. Jadi banyak itu. Jadi Dajjal itu banyak, tidak hanya satu sosok orang saja. Bisa juga Dajjal itu mengendalikan NASA, ya Amerika, Israel sana itu juga bisa. Ketika Israel dibom besar-besaran oleh Iran, ya berapa korbannya, apa saja kerusakannya, mereka tutup-tutupi. Itu namanya berbohong. Ya. Sama seperti karakteristiknya Dajjal. Oh ternyata begitu. Apalagi misalkan cerita itu khurafat. Saya memiliki karomah. Insya Allah siapa saja yang minum air cucian kaki saya pasti akan menjadi waliullah, wali kutub menggantikan saya. Dajjal. Gampang cara. Kecuali bagi orang yang masih belum terbuka hidayahnya. Akal sehatnya masih tercemar ya oleh kotornya doktrin itu, akhirnya ya emaknya nyalakan saya, malah misui saya. Kau tak sadarkan kau malah misui saya. Biblos. Semakin dibenci majelis para habib semakin rame. Nah, Pak Biblos ini termasuk masih mendukung gerakan para habib ya. Kalau jenengan masih belum terbuka hidayahnya, maka ya seperti itu gitu loh. Majelis para habib semakin rame itu rame apanya? Apa rame karena endorse-nya atau rame karena ya mohon maaf ya kekurang pengetahuan jamaahnya. Nggak semakin cerdas. Pak Biblos sampai ikut habib 50 tahun nggak akan bisa jadi habib.
tetap Biblos akan menjadi jongos. Nggak akan bisa jadi Habib. Ikutlah 50 tahun, 60 tahun Habib, ngaji ke Habib, nggak akan bisa cerdas, tambah bodoh. Biblos semakin dibenci, majelis para Habib semakin ramai. Itulah menurut Anda. Nggak, semakin berkurang. Insya Allah seperti itu. Bismillah, tawakaltu Allah. Petarung super. Kebo kandang kebo mulai muncul. Pak Petarung super. Kita baca semua Pak Petarung super. Karena ini live yang spontanitas ya. Tidak saya persiapkan 1 jam, 2 jam sebelumnya. Saya langsung ini tadi diberitahu sama admin karena besok malam sampai hari Jumat itu saya ada raker ya, rapat kerja di luar kota Surabaya, jadi nggak bisa live lagi ya, pamitan jenengan saya. Ada raker kerja nih, rapat kerja. Segalo halo Bani Israel, Hermod, wali kadiwal, wal kadiwal, sego uduk, ini berarti bukan Malaysia nih. Hermod berarti bukan Malaysia, ini bahasa Jawa ya. Wal kedual, sego uduk, sego kawal nasab boleh. Ini termasuk bahasa-bahasa ya setengah misuh lah, cara bahasa Jawa itu setengah misuh, nggak plei atau misalkan kalau bahasa Surabaya jangkrik seperti itu, Arman, apalah arti sebuah nama kemasyhuran tanah Jawa di Yaman kala itu pasca berduyun-duyunnya Pak Alawi datang ke Jawa sampai ada syair lagu untuk menimabulkan anak-anak lekas besarlah kau nak supaya segera bisa cari uang ke Jawa, dininabukan. Lelo leku nina bobo. Nanti umur-umur remaja itu merantau ke Jawa, brol-brolan yang bawa Belanda. Setelah yang bawa Belanda itu ya akhirnya karena mesin kapal sudah ditemukan, akhirnya ya secara mandiri nyusul saudaranya sudah ada di sini. Tapi hasilnya nggak barokah Pak. Apalah arti sebuah nama? Aneh. Setelah orang-orang Hadromi merantau ke Jawa, pulang kembali, Jawa itu menurut sana ya semuanya, ya Sumatera, Warunadipa, Borneo, Kalimantan, ya Sulawesi itu Nusantara Jawa itu semuanya, nggak hanya di Jawa Pulau saja, tapi semuanya ya di Madura juga. Itu hasilnya nggak barokah. Bahkan sekelas Mufti Hadramaut pada waktu itu namanya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf sampai datang ke Indonesia ini untuk menasehati gegerannya kaum Ba'alawi dengan Al-Irsyad itu. Tapi memalukan, betul-betul memalukan. Gegeran negara perantauan ini. Sampai Wungkono, sampai Mesir juga majalah Al-Manar itu juga sampai memuat beberapa cetakan ya, terbitan pengaduan dari Al-Irsyad. Karena Ba'alawi itu begini, kuprul, ya bahasa Jawanya itu kuprul. Ya terbukti sampai sekarang ini misuan babi anjing ya, kuprul, nggak punya akhlak, kayak orang nggak berpendidikan gitu loh. Jadi sudah ada tersimpan dalam Al-Istizadah min Akhbari Sadah, ini 3 juz ini. Jadi kitab saya ini khusus nasab dan sejarah loh ya, yang kitab-kitab fikih di sana beda nih. Begitu apalah arti sebuah nama. Selamat ono Jepang datang ke Indonesia tahun 1942 baru berhenti, mereka tiarap semua. Setelah ndoronya Belanda itu juga ditawan oleh Jepang, ganti hukum karma. Belanda yang ratusan tahun menindas orang-orang Nusantara, gantian Belanda ditindas oleh Jepang. Oh, kalau Jepang itu penyelamat, juru selamat, nggak ada Jepang, wah, Mbak Alawi sama Al-Irsyad itu gue geran terus. Korbannya kita ini memalukan. Akhirnya kestabilannya sama seperti sekarang. Kalau gegeran masalah nasab ini nggak diselesaikan, maka kestabilan, ketertiban dalam hidup bernegara dan beragama ini akan terganggu. Konsentrasi kita untuk produktif maju itu terganggu, tersendat, terlambat, terhambat. Gitu. Jadi harus segera, saya pesan kepada negara, ya Menko Polhukam lah, ya, atau mungkin dimukadimai dulu lah, dari organisasi Muhammadiyah atau NU lah, atau dari kampus terkenal, ayo kita diskusi terbuka, gitu. Ujung-ujungnya nanti tetap tes DNA, nah, itu Ben Bejani, usulkan ke pemerintah Yai, bongkar keterlibatan Mbak Alawi terhadap gerakan komunis di Indonesia. Rasanya sangat mustahil kalau pimpinan PKI keturunan Mbak Alawi mengikut nyaman Mbak Alawi. Cermati gerakan Habib.
Selalu saya ingatkan nggih Pak Ben Bejane. Saya itu kadang-kadang menangis ketika saya mewawancarai kawan-kawan kami yang disembelih dituduh PKI. Padahal ya nggak PKI, hanya dicatut saja. Diculik. Dulu kan belum ada Suramadu. Saya wawancara di Madura. Ya. Setiap malam dari Grobogan, Solo, Sukoharjo itu seperti hewan korban. Dibawa beberapa truk, 10 truk itu nyabrang kapal melalui pelabuhan Tanjung Perak Kamal. Tengah malam disembeli di Gunung Gigir, Bangkalan Timur, dekatnya Mlege itu. Sembelih, cerit gelundung pecemis, gelundung kayak kewan, persis kewan. Padahal ya mereka ya Muslim. Bahkan ada yang cantik-cantik juga, rambutnya panjang-panjang gitu, dari Solo. Dari Solo, Purworejo, Pati, Purwodadi, Rembang, Kudus. Ya Allah, saudara kita semua. Saya nggak membela atau menyalahkan, itu adalah korban adu domba. Korban politik adu domba dari PKI. Ya gara-gara mulutnya Ahmad Aidit itu. Aidit itu ya Mbak Alawi. Gara-gara mulut itu. Propaganda itu loh tadi. Jadi jangan mudah percaya sama mulutnya Mbak Alawi. Ya, dicerna dulu. Laporkan dulu ke Kiai. Kiai, ceramahnya Habib Hanif Al-Atus kok gini ya, bener apa enggak? Gitu. Katanya Kiai kalau nggak mengabdi pada Mbak Alawi nggak akan bisa jadi wali ya. Kualik. Kebalik justru Habib Mbak Alawi itu harus minta restu dari Kiai ini untuk menjadi wali. Kalau ingin jadi wali sendiri ya wali versi mereka. Wali apa itu? Bukan waliullah, tapi wali lainnya waliullah. Hermohot. Sikat Mbak Alawi sampai tuntas. Rawe-rawe rantas malang-malang butung. Siap, tapi dengan cara yang bijaksana. Karena kita ini sebagai bangsa yang memiliki etika, berperadaban tinggi, ya. Kita tunjukkan kepada semuanya bahwa kita ini tidak main premanisasi saja. Kita berdasarkan aturan yang ada. Nggih, begitu nggih, Pak Hermohot nggih. Cuma saya juga mohon kepada para habaib jangan sering-sering mendatangkan kawan-kawan Anda dari Yaman, Hadramaut dan sekitarnya sana. Jangan orang-orang luar negeri sampai masukkan ke sini. Yang ceramah nggak bisa bahasa Indonesia itu siapa kalau nggak dari Yaman sana? Ya mungkin dari klan Ba'alawi yang ada di Hadramaut sana. Hermohot, Pak Kiai, melihat sejarah besar dunia, baik yang di Nusantara maupun di belahan dunia manapun, diawali dengan tetesan darah dulu, minimal darah wedhus pitik. Apa ada juga dalam urungannya Ba'alawi? Semoga saja tidak ada pertumpahan darah manusia. Kalau pertumpahan darah syukuran, pas korban Idul Adha ya nggak apa-apa, Pak Hermohot. Dalam sejarah memang begitu. Memang hidup ini secara teori itu nggak ada yang namanya perang. Semuanya bersaudara. Antar sesama umat Islam teorinya ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi prakteknya tidak seperti itu. Yang menyerang Irak, perang Irak-Iran itu ya podo Islami. Podo Islami, Suriah perang saudara, podo Islami. Sudan perang saudara, ya podo Islami. Yaman ya podo Islami, 99% Islam. Somalia sampai sekarang negara gagal ya bodoh Islami, malah bodoh Wahabi ini malah gitu. Jadi jangan sampai kita seperti mereka gitu loh. Kita ini bangsa yang beradab, bangsa yang beretika gitu. Biblas. Oh mungkin Biblas juga tulisannya podo ya, berarti ya kemungkinan ini Robert mungkin gitu. Zeron, mari bersatu selamatkan Nahdlatul Ulama dari doktrin imigran Yaman. Siap. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Close statement-nya adalah harusnya PBNU berhati-hati, diantaranya sekarang jabatan strategis ya pengelolaan dana umat dipegang oleh Habib Ali Hasan Al-Bahar. Nantinya di 2027 atau 2028 yang akan datang coba diperhitungkan lagi. Carilah manusia-manusia kita sendiri, tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz guru ngaji kita, yang lebih tahu akan kondisi kita di sini, kondisi moral mental bangsa Indonesia sendiri, orang kita sendirilah itu, sehingga mudah untuk diatur. Jangan sampai justru menggunakan ya, menjadikan orang lain sebagai pimpinan, ya, padahal banyak di antara kalangan kita sendiri yang
dianggurkan. Mungkin demikian pesan dan kesan ini saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.